الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وعلم ما كان وما لم يكن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين سيد الغر المهجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah wasiat yang diperintahkan oleh Rasulullah selalu dibaca oleh setiap hati dalam menyampaikan khutbah Jumatnya, menandakan betapa pentingnya derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenangan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seorang yang sudah mencapai maqam takwa kepada Allah akan diberikan kemudahan segala urusan-urusannya dan akan diberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Ketakwaan ditingkatkan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu peristiwa peperangan antara pasukan muslim yang dipimpin oleh Talut dan pasukan kafir yang dipimpin oleh Jalut. Ada 3 pelajaran di antara pelajaran-pelajaran yang Allah titipkan dalam kisah tersebut yang akan kami sampaikan di waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah ketika Bani Israel mendatangi Nabi mereka, dan dalam kitab Tafsir At-Tabrani disebutkan Nabi Samuel namanya. Mereka meminta Nabi Samuel agar memilihkan salah satu dari mereka sebagai pemimpin mereka. Ibnashlana malikan uqatil fi sabilillah. Angkatlah di antara kami pemimpin yang memimpin kami untuk menghadapi dan melawan pasukan Jalut. Maka setelah Nabi Samuel beristikharah dan meminta petunjuk kepada Allah, maka diangkatlah seorang pemuda yang bernama Talut. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat, telah memilih untuk kalian seorang pemimpin yang bernama Talut. Bukan Nabi Samuel yang memilihnya, bukan manusia yang memilih, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Talut adalah seorang pemuda yang miskin, yang hanya pengembala kambing, tapi memiliki kecerdasan dan tubuh yang bagus. Orang-orang Bani Israel menilainya secara zahirnya saja, anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Apakah mungkin dia menjadi pemimpin kami, sedangkan di antara kami ada yang lebih baik daripadanya, dan dia seorang yang tidak memiliki harta yang banyak? Maka dijawab oleh Nabi Samuel, innallaha astafahu alaikum
wajadahu basatan fil ilmi wal jism. Yang memilih bukan saya, yang memilih bukan manusia, tapi yang memilih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia diberikan kelebihan memiliki kecerdasan yang luar biasa dan tubuh yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak menilai seseorang secara zahirnya saja. Kita hanya menilai seseorang dari lahirnya saja. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tuha, "Wala fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar." Janganlah kita berbuat semena-mena kepada anak-anak yatim. Janganlah kita berkata semena-mena kepada orang-orang yang meminta-minta. Kenapa? Bisa jadi orang yang kita anggap hina, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang dianggap kita rendah, tapi di sisi Allah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Istilahnya adalah ma'rufun billah, majhulun bainan nas, ma'rufun indallah. Orang yang tidak dikenal oleh manusia, tapi sangat dikenal, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang sangat kita kenal adalah Uwais Al-Qarni, seorang yang dipuji oleh Rasulullah, bahkan memerintahkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya, kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, sahabatku, maka mintalah doa kepadanya, mintalah keberkahan kepadanya. Siapa Uwais itu? Orang yang hidup di Yaman pada zaman Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan di kampungnya, di daerahnya, di wilayahnya, beliau hanya dikenal oleh masyarakat yang hanya pengembala kambing saja. Kemudian Rasulullah belum dikenal oleh mereka itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua adalah ketika Talut membawa pasukannya, kemudian Talut mengatakan, "Innallaha mustalikum binahar. Waman syariba minhu falaysa minni, waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan min diyati." Wahai pasukan-pasukanku, kata Talut, di depan kalian nanti ada sungai yang sangat jernih airnya. Barang siapa yang meminum air di sana, maka bukan termasuk pasukanku, kecuali mereka hanya meminum hidup saja. Sebuah perintah yang di luar daripada pemikiran manusia, di luar daripada nalar manusia. Peperangan yang akan dihadapi, peperangan yang sangat besar sekali, melawan pasukan yang sangat besar sekali, perjalanan yang sangat jauh sekali, memerlukan tenaga yang full, tenaga yang banyak. Maka ketika menemukan sebuah sungai, mengapa tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Tapi hanya diperintahkan hanya boleh meminum satu hidup saja. Siapa yang memerintahkan ini? Bukan Talut, bukan siapa-siapa, tapi yang memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka sebagian besar dari pasukannya tidak mendengarkan, tidak meyakini perintahnya Talut, maka mereka minum yang banyak. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit dari mereka. Hanya 313 orang yang patuh, yang taat, yang menomorduakan akalnya dan mendahulukan keyakinannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Mereka yang hanya memakai nalar saja, menomorduakan keyakinannya, meminum begitu banyaknya, bahkan mandi di sana. Ketika bertemu dengan pasukan, dia timbul rasa takut dan rasa lemah dalam tubuhnya. Akan tetapi yang 313 ini, yang yakinnya, ini perintah Allah, ada kebaikan di balik perintah ini. Maka mereka berkata, "Kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Berapa banyak kelompok yang sedikit mengarahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika beberapa orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, mereka bertanya, "Wahai Abu Bakar,
Berapa lama perjalanan yang ditempuh oleh seseorang dari Mekah ke Palestina, ke Aqsa? Maka Abu Bakar bertanya, paling cepat sebulan. Karena kendaraan pada waktu itu hanya onta yang paling kuat. Lalu bagaimana kalau ada seseorang berkata, seminggu atau 2 minggu dia bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa kemudian kembali lagi ke Mekah? Sangat sulit dipercaya, kata Abu Bakar. Karena melihat kemampuan perjalanan seekor onta yang tidak bisa cepat. Lalu orang kafir Quraisy berkata, lalu bagaimana dengan temanmu wahai Abu Bakar? Muhammad bin Abdullah yang mengaku melakukan perjalanan hanya sebagian malam saja. Berangkat malam kemudian sebelum subuh sudah tiba. Dia mengatakan dia sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana pendapatmu? Abu Bakar As-Siddiq dengan lantang berkata, "Kalau beliau Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah berkata lebih daripada itu, sungguh aku mempercayainya." Inilah keimanan dan keyakinan. Berapa banyak ibadah-ibadah ataupun sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak dapat kita nalar, dimasukkan logika, tetapi kita yakini, kita laksanakan. Setelah itu baru kita melihat apa dibalik daripada itu semua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Qur'annya, ketika kalian mendapatkan masalah, problem yang berat, keimpitan ekonomi, maka tolonglah orang-orang di sekitar kalian. Bantulah orang-orang yang di sekitar kalian. Secara nalar manusia kita berkata, kita pun sulit. Mengapa kita harus membantu orang yang sulit juga? Kenapa uang itu bukan hanya untuk kita saja? Karena kita pun memerlukannya. Tapi Allah berkata seperti itu. Maka yakinlah. Apa kata Allah? Dan Rasulullah SAW berkata, "Wallahu fi audil akhi, maka al-akhu fi audil akhi." Allah selalu memberikan pertolongan kepada orang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Wa man yuqridullaha qardan hasana fa yudha'if lahu ad'afan katsira. Orang yang menolong orang lain diistilahkan oleh Allah meminjamkan sesuatu kepada Allah. Barang siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan dengan berlipat-lipat. Pasukan Talut yang 313 bisa menghadapi pasukan Jalut. Maka pelajaran yang ketiga adalah mereka menyerang pasukan Jalut dengan membaca Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Wasbit aqdamana, kokohkan langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah kami kemenangan dalam menghadapi orang-orang kafir. Doa ini memiliki makna yang besar. Pasukan Jalut bisa saja kita artikan masalah yang kita hadapi, urusan yang besar yang harus kita laksanakan. Maka doa yang begitu indah yang diajarkan oleh Allah kepada lisannya pasukan Talut, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi musibah ini, dalam menghadapi cobaan ini, dalam menghadapi peperangan ini, dalam menghadapi pekerjaan ini, dalam menghadapi segala problem ini. Wasbit aqdamana, ya Allah, kokohkan kakiku, langkahku, keyakinanku untuk beribadah kepadamu. Berapa banyak orang yang menghadapi masalah lalu meninggalkan ibadahnya. Berapa banyak orang yang terhimpit hutang kemudian dia meninggalkan sholatnya. Berapa banyak orang yang selalu mendapatkan cobaan, musibah, malah dia menjauhkan dirinya kepada Allah. Tapi beruntunglah dia ketika menghadapi masalah,
tapi hatinya selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah sayang kepada kita, dan Allah tidak pernah marah murka kepada kita. Kemurkaan Allah ini adalah teguran seperti seorang orang tua kepada anaknya. Mana yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menghadapi sekarang ini pasukan yang sangat besar sekali, kekuatan yang sangat super sekali, yang seharusnya ia ditangkap, ia tidak tertangkap. Yang seharusnya ia diturunkan dari jabatannya, tidak diturunkan dari jabatannya. Seharusnya ia terkena kasus yang sudah jelas-jelas, tidak tertangkap sampai sekarang ini. Ada kekuatan yang sangat super, kekuatan pasukan Jalut. Maka untuk mengalahkan mereka, kita bersandar dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم العظيم من آية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.